Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anakku semua kelas 8 yang sedang melaksanakan tugas luring di rumah? Semoga tetap semangat ya, karena pekan depan kita insya Allah akan bertemu dengan tatap muka. Ya, sebagai bahan untuk pembelajaran kalian selama luring ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai gerak dan gaya. Nah, untuk tugas luring ini yang dibahas adalah bab ini ya. Jadi nanti kalian perhatikan dengan seksama videonya, materinya, dan catat yang pentingnya. Nanti kita diskusikan ketika tatap muka di pekan berikutnya. Ya, kita mulai saja. Insya Allah Ibu akan membahas mengenai gerak dan gaya. Semua menyimak ya sampai habis. Ada ya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai pengertian gerak. Ya, apa sih gerak itu? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata gerak. Nah, kalau di IPA sendiri, gerak itu ketika suatu benda dikatakan bergerak itu terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain. Jadi harus ada titik acuannya. Jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi kalau misalnya si A dari titik 0 berpindah ke titik 5, nah itu dikatakan bergerak. Tapi ketika si A ke titik 5, dari titik 5 kembali lagi ke titik 0, maka si A itu dikatakan tidak bergerak. Selanjutnya, gerak ini selalu bersifat relatif ya. Jadi pandangan seseorang terhadap gerak itu bersifat relatif. Contoh, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil. Nadia yang sedang berada di dalam mobil melihat pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Jenis-jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Misal, kita berjalan-jalan di dalam kelas. Di saku baju ada pena atau pulpen. Sambil berjalan, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Nah, Abah analisisnya dari kejadian tersebut. Nah, di sini analisisnya adalah pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu, gerak kedua terhadap dinding kelas. Paham ya? Jadi harus ada titik acuannya. Selanjutnya, gerak menurut keadaan benda. Ada yang disebut gerak yang sebenarnya. Ini adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak, ya, posisi terhadap titik acuan. Kemudian gerak semu. Nah, ini yang sering kita mengamati bahwa ada sesuatu benda yang bergerak padahal dia diam gitu ya. Contoh kalian naik mobil, melihat ke jendela, pohon-pohon itu seakan-akan bergerak. Nah, itu dikatakan gerak semu ya. Nah, gerak semu ini biasanya diakibatkan karena pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Ya, tadi ya mobil. Atau kalian suka berpendapat, bulannya mengikuti kita. Nah, itu berarti itu tidak ya. Kemudian gerak menurut lintasan. Ada 4 ya. Ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Nanti kita yang dibahas di kelas 8 ini hanya gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya kelajuan dan kecepatan. Nah, ini ya, di tugas luring itu kalian harus mendeskripsikan kata-kata yang berhubungan dengan gerak dan gaya. Nah, di sini Ibu akan membahas perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu dapat bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah
Seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi perpindahan itu hanya dilihat awal dan akhir. Sedangkan jarak itu dihitung dari awal sampai akhir sampai posisinya kemana gitu ya. Diukur dengan menarik garis lurus. Ya contoh ini nih di sebuah ini, misalnya ini titik awalnya, titik awal, ini titik akhir. Nah, kalau pergerakan dari sini sampai ke sini, ini disebutnya jarak. Jadi dia dihitung. Misalnya gini lah, kalian dari rumah ke sekolah. Misalnya rumahnya di Balandongan, mau ke sekolah. Sekarang misalnya mau lewat jalur dulu, nanti keluarnya dari Cipanengah misalnya. Nah, sepanjang perjalanan itu disebutnya jarak. Tapi kalau yang namanya perpindahan hanya dilihat awal dan akhir. Rumah di Balandongan, mau ke sekolah. Jadi yang diukur hanya posisi dari rumah ke posisi sekolah, gitu ya. Paham ya? Bedanya antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satu satuan waktu. Ya, waktu SD pernah kita belajar mengenai kecepatan atau kelajuan. Jarak dibagi waktu V/S per T. Masih ingat satuannya? Kelajuan atau kecepatan ini satuannya meter per sekon, jarak satuannya meter, dan waktu satuannya sekon. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Ya, kita kan bergerak itu tidak selalu dengan kelajuan tertentu gitu ya. Karena ada suatu kondisi misalnya mau ke Bandung dari Sukabumi. Nggak selamanya kecepatannya misalnya kelajuannya 60 km tanpa ada perubahan misalnya ya. Karena kita di perjalanan akan menemukan lampu merah, akan misalnya orang menyeberang atau ada apa gitu ya, kita akan mengerem dan akan memperlambat kelajuan. Nah, yang dihitung itu adalah nanti ada kelajuan rata-rata ya. Ini ya, kelajuan rata-rata itu berarti jumlah jarak tempuh dibagi dengan jumlah waktu tempuh. Ya, silakan diamati. Selanjutnya nih contoh ya. Perhatikan nih. Ibu punya grafik. Ini grafiknya 50 meter, ini 50 meter. Kalau ditotalkan ini adalah 100 meter. Contoh, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Nah, kita bedakan antara kelajuan dan perpindahan dan jarak ya. Jarak yang ditempuh A, nih ingat ya, jarak itu adalah total yang ditempuh. Tadi kalau dari sekolah misalnya lewat ke kota dulu, maka dihitung itu jaraknya berapa. Tapi kalau nanti perpindahan yang dihitung hanya awal dan akhir ya. Jarak yang ditempuhnya tadi kan dia ke kanan dulu 100, balik lagi ke kiri 50. Berarti dijumlahkan 100 ditambah 50, 150. Kelajuannya berapa? Kelajuannya tadi kan jarak dibagi waktu ya, 150 dibagi 25. Jadi kelajuannya 6 meter per sekon. Bagaimana dengan perpindahan? Nah, perpindahan itu hanya dilihat awal dan akhir. Awal dia berpindah 100 ke kanan, positif 100. Kemudian ke kiri dikurangi 50. Nah, jadi sama dengan 50 meter. Kecepatannya berapa? Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. 50 dibagi 25 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Beda ya. Hati-hati nih membedakan antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Bisa dipahami ya? Nah, ini tadi ya udah disinggung sedikit kecepatan. Kecepatan berbeda dengan kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai dan satuan. Sedangkan kecepatan itu adalah besaran sektor. Dia memiliki satuan dan arah geraknya. Makanya tadi ke kanan, ke kiri, kalau misalnya dia perpindahan. Jadi temennya gini ya, jarak itu dengan kelajuan. Perpindahan dengan kecepatan karena sama-sama besaran vektor. Jadi tidak boleh menggabungkan antara besaran skala dengan besaran vektor.
Selanjutnya GLB atau gerak lurus beraturan. Ini ada satu troli gitu ya. Nanti kereta diluncurkan. Nah, kalau misalnya kita simpan pita yang meninggalkan jejak gitu ya, maka nanti timernya itu seperti ini ya. Tiket timernya akan titik-titiknya itu nanti apakah sama atau enggak gitu ya. Kalau ini sama jarak antara titik-titik yang dibentuk oleh troli ini, maka ini disebutnya GLB. Percepatan. Nah, nanti hati-hati ya. Percepatan itu nanti perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi nanti percepatan itu simbolnya A, perubahan kecepatan delta V dibagi dengan T. Nah, ini tadi ya pengertian timernya, jejak-jejaknya untuk percepatan. Nah, ini tadi yang sudah disinggung. Yang namanya percepatan itu ini A, delta V dibagi dengan T. Delta V T apa? Posisi apa? Ini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Ini bisa dituliskan juga seperti ini. Kecepatan akhir itu kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Harap bersabar ya, karena di sini kita sudah mulai masuk ke fisika mengenai gerak. Jadi kalian betul-betul harus mengikuti pelan-pelan, dan ini Ibu sangat jelas menjelaskannya, ditampilkan secara gamblang gitu ya. Jadi kalian harus sungguh-sungguh. Nah, ini juga untuk percepatan berlaku persamaan ini ya, persamaan jarak V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Sambil dicatat boleh, nanti diingat-ingat, nanti kita latihan ketika pertemuan tatap muka. Kemudian GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Karena kita tidak selamanya lurus terus, tapi ada perubahan kecepatan. Nah, itu mengenai gaya ya anak-anak ya. Ibu cukupkan dulu mengenai gaya. Silakan kalian resume, kalian resapi, kalian fahami apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti pas pertemuan kita bisa melanjutkan ke bab gaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.